kopier ya, atau pokoknya sih buat nyalin data kita. Di situ hati-hati juga sih. Halo kaum insecure yang overthinking setiap denger kata-kata hati-hati modus baru ya, jadi parno kan ya. Oke, sini kita merapat. Kita bahas secara santai aja karena makin kita panik nanti malah salah tindak. Jangan dong ya. Jadi modus-modus kejahatan finansial itu memang banyak sih. Tapi jangan langsung mikir akan susah. Tenang aja. Walaupun banyak, sebenarnya ada konsepnya. Dan konsepnya juga cukup sederhana. Dan ini pun berdasarkan hasil aku mendapatkan beberapa sosialisasi ya, dari ada yang dari Kominfo, juga ada dari yang BI. Jadi aku mencoba menyebarkan ilmu ini agar lebih bermanfaat. Nah, meskipun caranya tadi aku bilang simpel, tapi jangan di skip ya, takutnya kalau salah tangkap gitu kan malah jadi berbahaya gitu ya. Jadi dengerin sampai beres. Nah, ini konsep pentingnya yang bisa kita ambil sehingga kita lebih santai dalam mencegah terjadinya kejahatan finansial. Oke, biar nggak terlalu berat, kita pakai analogi dulu. Jadi ada konsep yang ya sebutnya sih segitiga dalam bencana kebakaran nih contohnya, biar kebayang dulu. Nah, kalau misalnya dalam kebakaran itu, faktor yang menyebabkannya itu sebenarnya 3. Yang pertama tuh ada bahan bakar, ada oksigen, dan ada api. Kalau nggak ada salah satu ya nggak bisa kejadian. Nah, itu pun sama pendekatannya. Nah, di lingkup proses transaksi, intinya mengakses ke akun keuangan seseorang atau nasabah, itu juga kurang lebih ada 3. Yang pertama itu adalah objeknya. Dalam hal ini bisa dianalogikan sebagai bahan bakar, yaitu rekening, kartu, dan juga akun mobile banking contohnya ya. Terus yang kedua adalah alat atau instrumen. Nah, ini kan maksudnya bisa mempercepat prosesnya tadi, proses pembakaran ya contohnya, itu api gitu kalau di sini analoginya. Apa aja? Contohnya EDC misalnya, kalau kalian pakai kartu kan pakai EDC, terus mesin ATM, HP, bahkan orangnya, si kasir yang mengakses kartu kita gitu, yang membantu ke transaksi pembayaran tadi. Nah, yang ketiga adalah input atau masukan. Dalam hal ini analoginya oksigen gitu. Untuk mengakses ke akun kita, apa input yang perlu dimasukkan gitu. Bisa password, username, nomor HP, CVV tadi, PIN, dan lain-lain. Tapi gampangnya ya, kalian pernah nggak percobaan kayak gini? Ada lilin, terus ada apinya, terus kalian tutup nih pakai gelas. Karena ditutup, itu si apinya mati. Kenapa? Ya karena tidak ada oksigen. Nah, tadi oksigen ini adalah analoginya si input, masukan dari ya tadi ya kredensial kita. Sebenarnya paling utama itu kalau bisa kita jaga kredensial kita, itu sebenarnya udah cara paling santai gitu. Ya udah, karena nggak ada yang bisa ngakses juga aman. Tapi kan siapa ya yang bisa jamin data kita tuh bocor atau enggak? Nah, tapi di mana paling sering data kita bocor? Kan sebenarnya kalau si kredensialnya ada di otak kita nih, ya udah kita aman ya. Ya, kalau mau ngebocorin juga teknologinya sulit banget gitu. Nah, justru bocornya itu adalah dari si instrumen tadi atau si apinya ya tadi, si EDC, ATM, HP, dan lain-lain ya, atau bahkan ya laptop juga gitu. Kalau kalian pernah mengakses data kalian. Nah, oke, jadi harusnya gimana sih? Nah, kita tadi ya approach-nya misalnya, tadi kalau misalnya data kita terlanjur kita anggap aja bocor gitu ya, dari si EDC, kartu, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama itu kita bahas satu persatu tadi ya instrumennya. Misalnya ATM nih. Nah, kalian pernah nggak sih merhatiin kalau ngambil ATM atau ya udah buru-buru aja, atau ya udah aku bisa ngambil di ATM itu biasa-biasa aja gitu, padahal kita nggak tahu bahwa sebenarnya data kita tuh udah bocor, dan ya itu bisa jadi nggak langsung dieksekusi gitu sama si fraudnya. Nah, ATM gimana sih yang aman buat transaksi? Nah, coba kalian perhatiin di ATM-nya. Kalau bisa ATM-nya itu memang ya normal itu gimana? Contohnya pertama, nggak ada stok kontak tambahan. Karena by default itu ATM tuh hanya satu sumber source powernya gitu. Kalau kalian lihat ada 2 atau 3 stop kontak, itu mencurigakan sih harusnya, karena cuma satu aja.
Dan ya walaupun misalnya ada dua tapi satu terhubung gitu, sehingga nggak mungkin ada yang gara-gara ada yang nambahin. Nah itu juga bisa jadi dipertanyakan sih, tetap meragukan gitu. Kalau bisa cuma satu ya satu gitu. Oke, tapi kalau kalian memang ya udahlah nggak apa-apa ada 2 stop kontak juga, mungkin emang dibutuhin gitu ya, atau memang sebelumnya ada 2 ATM gitu ya, ya bisa jadi ya udah nggak apa-apa, kita cek lagi yang selanjutnya. Kalau kalian pas masukin ke lubang buat masukin kartunya, coba kalau seret nggak semudah yang biasanya gitu, yang biasanya sih yang aman-aman pasti yang di bank ya, di bank atau di kantor cabang gitu. Nah terus kalau yang ini tuh seret gitu, nah bisa jadi di situ tuh ada copier ya, atau pokoknya sih buat nyalin data kita. Di situ hati-hati juga sih, itu bisa jadi ada something lah ya kalau misalnya keras. Terus juga di temboknya bahkan lihat lagi gitu, ada lubang tambalan yang ya sebenarnya harusnya nggak normal sih kalau ada lubang tambalan di situ, kan aneh ya, berarti kan ada yang pernah ngebobol bisa jadi. Nah kenapa gitu, ada case ternyata di balik ATM-nya itu ada lubang tambalan. Nah pas dibobol ya di situ ya memang ada semacam komputer atau ya yang akses gitu isi dari si ATM tersebut. Karena kita juga harus tahu gitu case-case-nya, ada aja yang mind blowing gitu ya, nggak ada di pikiran kita kok mereka kepikiran gitu ya. Nah kan cara terbaik untuk menangkap maling adalah berpikir seperti maling. Nah jadi kayak gitu ya. Nah terus juga nih kayak gini, banyak stiker tambahan, ada stiker yang call center kalau rusak, bahkan stiker yang buat nutupin si lubang keluarnya ini. Jadi sebenarnya uangnya itu keluar, cuman karena ketutupan si lubang keluar yang bohongan ini, jadi jatuh ke situ lagi. Intinya itu juga bisa terjadi nih kalau misalnya ATM-nya rusak gitu, entah ya, pokoknya ada cacat-cacat yang mencurigakan gitu, udah nggak usah dilanjutin. Ya apalagi kalau misalnya kalian pakai kartu ya. Kalau aku sih memang sudah mengurangi transaksi penarikan cash dengan kartu, karena ya seseram itu sih. Bisa jadi kartu kita di copy, terus ya bisa jadi kartunya ketelan. Dan ya kalau aku sih seringnya lupa bawa kartu juga sih intinya. Nah ini ada lagi satu lagi nih, kalau kita ke ATM suka lupa nih. Kita kan pasti ya biasanya ada CCTV ya, mau di ATM yang dalam bank atau ada ATM yang khusus dalam ruangannya sendiri gitu ya, itu tuh pasti mostly ya ada CCTV. Nah jangan salah, meskipun CCTV itu adalah support keamanan, nah dia juga bisa jadi pembocor. Ada juga kan yang ngehack CCTV-nya mungkin, terus ngintip-ngintip kan isi pin dan lain-lain. Ya badan kita lah minimal jadi barrier gitu ya, buat nutupin dari arah CCTV tersebut. Cuman ya tutupin aja buat transaksinya, itu juga hal-hal yang memang normal kok. Caranya gimana ya tadi, kita menutupi arah pandang dari CCTV-nya ke minimal layar sama yang paling utama sih tombolnya ya. Oke, yang kedua kita bahas tentang transaksi di edisi instrumen lain yang sering kita pakai juga. Oh iya, kalau ada pertanyaan boleh di-put di kolom komentar ya. Nah, edisi itu kalau kita lihat ya, tadi edisi itu bukan cuman edisinya doang kita pantau, tapi yang pakai edisinya gitu, yang akses edisinya ya bisa jadi tadi nominal ditambahin ya udah. Tapi yang paling menakutkan itu data kita disalin. Nah itu coba di make sure lagi. Nah ini tuh sebenarnya pernah terjadi di salah satu resto besar gitu ya. Aku juga nggak akan sebut nama restonya karena ya udah, tapi ini case-nya real. Nah case-nya itu memang nggak langsung setelah kita transaksi di situ terus kita jangan kita deh, orang si pelanggan itu langsung dikuras gitu bisa dibilang ya, nggak langsung. Tapi setelah beberapa tahun atau bulan pokoknya selang beberapa waktu, ternyata ada transaksi yang di boost dan semuanya ngerasain yang sama gitu, dan ditrace dari mana. Nah, ternyata ada transaksi yang menggelembung gitu ya, salah satunya di salah satu resto itu. Apakah ya kan sekarang edisi pun udah bisa pakai kris ya udah gitu, pakai kris aja. Kalau misalnya kalian udah partner sama kartu ke edisi ya tadi ya, bisa di copy lah, bisa di foto juga, itu kan bahaya banget ya. Jadi kalau bisa
pakai QR ya QR aja. Jadi kalau misalnya kartu kamu difoto nih sama yang akses ya edisi tadi misalnya kasir dan lain-lain, ya jangan heran kalau misalnya tiba-tiba tabungan kamu ludes gitu kan, jangan sampai ngalamin ya. Nah yang selanjutnya tadi ya, pakai QR kan juga pakai instrumen tuh, pakai HP atau enggak ada yang bisa juga kan bayar pakai laptop ya. Nah again gitu, walaupun pakai HP lebih aman daripada pakai kartu ya belum tentu juga, selama HP kaliannya tidak kalian lindungi gitu. Jadi udahlah, kurang-kurangin lah kalau penasaran terus klik link dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian memang rasa ingin tahunya tinggi, explore ini itu, dipisahin gitu, HP yang buat searching, browsing dan lain-lain sama yang udah yang buat kakak finansial itu aja ya. Kalau bisa dipisahin ya pisah aja biar nggak keakses, karena ya gitu pas ada malware atau ya tadi ya apps yang APK yang berbahaya itu juga berbahaya sih. Dan kalau bisa sih kalian jangan coba misalnya pengen download game gratis gitu ya, atau download game dan lain-lain. Kalian tahu nggak ada case yang ini ya, mungkin kalian bisa lihat di video yang lain, itu ternyata ya pasti ditanamin malware. Dan juga misalnya kalian ada download aplikasi misalnya buat kerjaan gitu atau buat kuliah gitu ya, terus ada keygennya misalnya, pokoknya bajakan. Nah bajakan tuh bukan soal kita melanggar hukumnya aja, enggak, tapi buat apa gitu orang bikin bajakan kalau enggak pengen nyimpan sesuatu di situ. Nah biasanya itu apps bajakan itu ada malware spiller ya, kurang lebih ya disebutnya, namanya juga nge-spill. Jadi dia akan ngebocorin semua password yang ada di device atau gadget yang ada apps itunya. Jadi udah jangan iseng-iseng download yang games atau apapun ya, karena too good to be true gitu ya. Masa sih gitu kan, kayak nggak mungkin banget, nggak ada yang gratis, pasti minimal data kalian keakses, dan itu data yang paling berharga. Oke, tadi kan kalian tuh mau nyoba, ya kita lah bareng-barengnya mau nyoba buat ngamanin instrumen sama input tadi ya, biar nggak bocor. Terus kalian masih nggak tenang, aduh gimana kalau misalnya selama ini memang udah bocor gitu. Ya aku pun memang merasa nggak tenang juga. Nah gimana caranya? Nah yang paling penting sih sebenarnya memang ya kayak teorinya Warren Buffett gitu, don't put your eggs in one bucket gitu ya. Kalian bisa sebarin gitu, jangan semuanya di satu mobile banking ya, kecuali memang uang kita segitu-gitunya ya udah gitu, karena kalau di yang lain udah minimal saldo gitu dan lain-lainnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih memang disebar ke instrumen lain, atau dan jangan semuanya itu bisa diakses dari HP misalnya ya. Tadi bisa misalnya kalian mau put dalam bentuk emas misalnya, atau mau simpen dalam bentuk cash juga beberapa gitu, tapi takut habis misalnya, terus kalian juga mau simpen dalam bentuk yang lain juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa ya biar berbagi risiko, karena rata-rata kalau yang berhubungan dengan kebocoran data, nah kalau bisa jangan disimpan di semuanya dalam bentuk digital. Oke, segitu dulu. Aku coba seaplikatif mungkin. Kritik dan saran boleh banget ya. Nanti kalau misalnya ini ada yang kurang, bisa lah aku bantu coba usahakan ya untuk di-improve lagi. Dan kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di-share, karena banyak yang perlu kita edukasi juga. Karena hal-hal yang kayak gini tuh belum tentu ada diajarin di sekolah kan ya. Jadi selama sistem pendidikan di Indonesia nggak ngajarin tentang hal-hal yang seperti ini sebagai sesuatu yang formal ya kan, mari kita sebarkan dan edukasi orang-orang di sekitar kita terhadap ya terutama keamanan finansial. Thank you, salam wealth guard.